Kalian jangan coba berharap untuk bermimpi wajah yang ada di sampingku ini. Dikarenakan wajah yang di sampingku ini konon sudah membuat banyak orang menjadi sangat stres dan akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Memangnya siapa sih wajah orang yang satu ini? Dan benarkah wajah yang di sampingku ini sudah memberikan tekanan yang luar biasa hingga membuat orang menjadi stres? Kasus teror wajah misterius ini dimulai pada bulan Januari tahun 2006, yang dimana ada seorang wanita yang memberanikan dirinya melangkahkan kakinya ke tempat praktek psikiater. Dikarenakan beberapa hari ini dia sering mengalami mimpi yang berulang yang dimana cukup mengganggu dirinya. Karena hal ini, ia pun mengkonsultasikan masalahnya kepada sang psikiater. Menurut pengakuannya ya, pria misterius ini sudah berulang kali datang ke dalam mimpinya. Namun anehnya ya, di dalam mimpi itu, pria misterius ini selalu saja memberikan nasihat tentang kehidupan. Wanita ini ya merasa aneh karena selama hidupnya dia tidak pernah melihat wajah pria yang satu ini. Dia bahkan berani bersumpah kalau seumur hidupnya dia tidak pernah melihat wajah yang satu ini hingga ia datang ke dalam mimpinya. Setelah menceritakan kejadian yang satu ini, wanita yang satu ini kemudian menggambar wajah sketsa pria misterius ini, yang dimana setelah itu wanita ini kemudian mengakhiri sesi konsultasi ini dan kemudian pulang ke rumah. Lalu untuk wajah sketsa ini kemudian dibiarkan di meja sang psikiater untuk waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari ya, ada seorang pria berkunjung ke tempat psikiater ini, yang dimana tujuannya untuk mengkonsultasikan masalah dirinya, bukan masalah mimpi pria misterius ini. Namun semuanya berubah ketika pria ini melihat sebuah gambar dari seorang pria ini di meja sang psikiater, yang dimana yang pernah digambar wanita sebelumnya. Melihat hal itu, pria ini kemudian menyadari tuh kalau pria ini juga dia kenali, yang dimana kasusnya itu serupa, yaitu pria ini juga pernah datang ke dalam mimpinya dan menceritakan serta memberikan nasihat kehidupan kepada dirinya. Sama seperti wanita sebelumnya ini, dia mengatakan kalau dia ini belum pernah melihat wajah pria yang satu ini di dunia nyata. Setelah mendengarkan cerita yang cukup aneh ini lagi, sang psikiater kemudian mengirimkan wajah pria misterius ini ke beberapa rekannya, yang gunanya itu untuk menanyai pasien-pasien lainnya apakah juga pernah melihat wajah pria yang satu ini. Dan dalam beberapa bulan aja ya, total ada 4 pasien juga pernah mengalami mimpi yang serupa. Karena kejadian-kejadian yang aneh ini, beberapa orang kemudian memberikan julukan kepada pria yang satu ini dengan julukan sebagai This Man. Menanggapi kejadian-kejadian misterius ini, pada tahun 2008, seorang pemasar Italia bernama Andrea Natella membuat situs web bernama Ever Dream This Man dengan domain thisman.org. Meskipun website yang satu ini sudah dibuat dari tahun 2008, nyatanya website yang satu ini baru mulai viral tuh pada Oktober tahun 2009. Yang dimana ya, rata-rata orang yang sering mengunjungi website ini mengatakan kalau mereka itu juga sering mengalami mimpi yang serupa. Yang dimana ya, setidaknya mulai dari Januari 2006 hingga sekarang, total sudah banyak orang tuh yang menceritakan kejadian mereka yang sering didatangi oleh pria yang satu ini. Jadi menurut spekulasiku ya, ternyata pria misterius ini baru mulai melanjutkan aksinya yang sering datang ke mimpi orang mulai dari tahun 2006. Orang-orang yang menceritakan kejadian ini ternyata bukan berasal dari kota New York ataupun dari sekitaran Amerika aja, melainkan juga dari belahan dunia seperti ya Berlin, Sao Paulo, Beijing, Moskow, dan masih banyak yang lainnya. Yang dimana semuanya ini menceritakan kejadian yang sama, yaitu sering didatangi oleh pria misterius yang satu ini. Berbeda dari wanita sebelumnya yang sering diberi nasihat tentang kehidupan dari orang misterius yang satu ini, orang-orang yang datang ke website ini dan menceritakan kejadiannya ternyata memiliki cerita yang berbeda-beda yang dimana cukup unik dan menarik. Aku kasih contoh satu nih ya. Jadi ada seorang yang gak sebutkan namanya ini menceritakan kalau pria misterius ini datang ke mimpinya dengan watak seperti seorang guru yang konon memiliki 6 jari di tangan kanannya. Namun ya, untuk yang lainnya mengatakan kalau orang ini adalah orang India yang berprofesi sebagai guru dan memiliki nama sebagai Arut Ganan Ayah. Selain itu juga ya, beberapa orang juga menceritakan kondisi-kondisi yang
yang cukup aneh ketika didatangi oleh pria misterius yang satu ini. Ada yang bermimpi dalam keadaan romantis, ada dalam bermimpi dalam keadaan marah, ada yang bermimpi dalam keadaan sedih, dan yang paling gilanya adalah bermimpi dengan orang ini dalam keadaan yang cukup seksual, alias sedang dalam keadaan seks. Namun anehnya ya, beberapa orang juga sering mengalami mimpi yang cukup aneh juga, yaitu didatangi pria ini. Namun anehnya pria ini tidak melakukan apa-apa. Beberapa laporan juga mengatakan kalau pria ini juga jarang berbicara. Jadi sampai sini ya, kita bisa simpulkan kalau mimpi dengan orang ini ternyata memiliki beberapa pola yang cukup berbeda. Yang dimana pola-pola ini biasanya menghasilkan kejadian-kejadian cukup aneh bagi orang yang memimpikannya. Lalu kalau kalian bertanya, siapa sih orang yang satu ini? Well, jawabannya adalah nggak tahu, karena belum pernah ada orang yang mengidentifikasi wajah pria yang satu ini. Apalagi bagi orang yang berusaha mengidentifikasi suara dari pria misterius yang satu ini. Hal ini dikarenakan orang-orang sulit untuk mengidentifikasi wajah dari orang yang berasal dari mimpi. Apalagi kalau sudah menyangkut suara dari orang yang datang dari mimpi. Namun ya, tak selang berapa lama setelah kisah dari This Man ini mulai bermunculan di mana-mana dan menjadi viral, ternyata beberapa orang juga mulai menaruh curiga kepada cerita yang cukup aneh ini. Mereka mengatakan kalau cerita ini mungkin aja cerita yang palsu, alias cerita karangan yang hanya untuk memberikan sebuah tujuan tertentu. Kecurigaan ini datang dari pengguna situs terkenal yaitu 4chan, blog ASSMI, dan IO9 yang menduga bahwa kisah This Man ini sebenarnya adalah aksi pemasaran gerilya. Pasalnya ya, mereka menemukan situs thisman.org ini ternyata dihosti oleh perusahaan yang sama yang juga menjadi tuan rumah untuk situs yang bernama Guerrilla Marketing, yang dimana situs itu merupakan biro iklan palsu yang merancang tipuan subversif dan menciptakan proyek seni aneh yang mengeksplorasi pornografi, politik, dan periklanan. Hal ini ternyata juga seirama tuh dengan sebuah makalah yang pernah diterbitkan dari tahun 2012 yang berjudul Viral K Marketing, yang dimana dalam makalah itu mengatakan kalau kisah dari This Man ini ternyata adalah palsu. Alias, semua kisah yang ada di thisman.org ini adalah kisah yang dibuat karena karangan dan merupakan hasil dari teknik pemasaran. Menanggapi tuduhan ini, Natella kemudian mengkonfirmasi kalau memang benar kisah-kisah dari thisman.org ini ternyata adalah palsu, dan mengatakan kalau kasus dari thisman.org ini adalah sebuah teknik pemasaran. Namun ya, meskipun dia mengakui kalau kisah dari Thisman ini adalah sebuah teknik pemasaran, Natella tidak menceritakan dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang produk apa ataupun cerita apa yang sedang dia promosikan. Namun menurut beberapa sumber ya, mereka menduga kalau sebenarnya situs tersebut dimaksudkan untuk mempromosikan film dengan nama yang sama oleh Brian Bertino, yaitu penulis dan sutradara dari The Strangers tahun 2008. Namun pada Mei 2010 ya, Ghost House Picture membeli thisman.org, yang dimana mereka juga mengumumkan bahwa mereka juga akan menulis serta menyutradarai film tentang This Man ini dengan Bertino yang bertindak sebagai penulis dan sutradara. Namun ya, hingga saat ini tidak ada pengumuman lebih lanjut mengenai kisah dari This Man yang satu ini. Tapi kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. So, itu adalah kasus dari This Man, yang dimana menceritakan seorang pria yang datang ke dalam mimpi seseorang hanya untuk memberikan sebuah cerita-cerita ataupun nasihat kehidupan. Kalau kalian suka ya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga. Dan jangan lupa tuh untuk nonton video di sampingku ini, yang dimana menceritakan beberapa kasus dari supernatural yang cukup aneh. Terakhir, nama gue Rafli, and I'll see you guys next time. Good night.